Ini khususnya yang penonton Kui mungkin pengen kenal sih Mas Wowi ini sopo toh Mas? Saya itu singa tua yang luka. Kemudian daripada merusak, ya saya menulis. Gitu. Jadi dari 2009 sampai 2013 saya memang aktif sekali di dalam membantu negara karena saya merasa terorisme itu adalah act of war atau terorisme itu adalah tindakan perang yang terkecil. Jadi perang sel dan dia menggunakan aksi teror atau menakut-nakuti. Tujuannya kalau di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan sebuah aksi teror di negara maju seperti misalnya di Jepang gitu. Kalau di sebuah negara maju, aksi teror dipakai untuk merubah kebijakan. Kalau di negara berkembang seperti di Indonesia adalah merubah pemerintahan. Jadi saya pikir ujung-ujungnya pasti memecah NKRI dan darah merah kita langsung keluar kalau teroris ini arahnya merubah NKRI gitu ya. Know-how saya adalah bagaimana mengetahui pola pikir mereka kemana patternnya. Ya saya interview biasa, mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari interview. Bukan sekedar bukan collect data, bahkan kita ada cara untuk bertanya. Yang menarik adalah seorang Malaysia, agen dari Inggris yang namanya Nurdin M. Top, emang sengaja mengacurkan bangsa Indonesia. Jadi by all means Malaysia ini memang sedikit nakal. Kita disusupi dengan Nurdin M. Top dan dia punya kemampuan linguistik pattern yang sangat luar biasa. Beberapa kali dokumen saya menyaksikan, dia dalam kurang dari 5 menit bisa membuat orang teriak Toto Allahu Akbar dan berani jihad. Benar-benar cara pengerubah itunya, dan itu menggunakan dengan waking hypnosis, alias dia tidak mempengaruhi orang yang tutup mata tidur gitu ya, seperti yang di komersial itu. Dia nggak kayak uya-uya ya. Dan itu kelihatan masih rendah memang ilmunya yang menggunakan tidur itu sleeping hypnosis. Tapi waking hypnosis itu benar-benar sadar, mata terbuka, kesadaran penuh, dan dia menggunakan linguistik pattern yang sangat luar biasa. Polanya saya pelajari, saya bilang gila nih orang, 5 menit aja anak. Waktu itu saya lihat ada videonya di Cirebon, 2 anak, cewek 1, cowok 1 dipanggil ngomong tentang jihad, Toto Allahu Akbar, dan bersiap mati untuk doktrin yang ditaruh oleh Nurdin M. Top. Saya bisa bilang gila nih kalau didiemin gitu ya. Nah, tapi ya bersyukurnya bahwa dia udah selesai. Pertanyaan ketiga kan, Mas Wowi pernah bilang nih, orang-orang harus paham cara dunia ini bekerja. Bisa nggak sih Pak di-share poin terpenting, minimal kita sebagai orang awam tuh harus ngerti apa sih maksudnya gitu, dunia ini bekerja tuh seperti apa gitu. How the world work, bahasa Inggris susah bener ya. How the world work. Gitu. Jadi tidak pernah berubah sejak tahun 45. Jadi sebelum tahun 45 dunia ini bergeser jauh, tapi setelah tahun 45 ke sini dunia ini tidak bergeser jauh. Setelah Long Telegram, ada sebuah buku yang menarik yang ditulis George Kennan, di mana dia adalah menaruh foreign policy yang diatur adalah Eropa adalah negara produsen, Amerika negara produsen, kemudian Timur Tengah adalah negara energi, kemudian Afrika adalah bahan bakunya Timur Tengah, Amerika Latin adalah bahan bakunya Amerika. Kemudian Asia seperti Indonesia, Asia Tenggara, India, dan China adalah market. Kalau market itu tidak boleh miskin, tidak boleh kaya, gitu ya. Nah, kalau negara produsen harus kaya. Negara sumber bahan alam tidak boleh kaya. Bahkan harus lebih miskin daripada negara market gitu ya. Itu memang disetel seperti itu. Suatu hari di tahun 80-an, 90-an, di mana musuh Amerika adalah Soviet, zaman presidennya adalah Ronald Reagan. Mereka fokus di Timur Tengah karena energi, dan tahun 91 Soviet rata tanah. Fokus mereka terhadap energi itu lupa bahwa ternyata China membangun manufaktur. Dan China membangun manufaktur itu bukan sendirian, dia dengan geng globalis dalam tanda petik ini ya. Tahun 80-an itu masuk ke China hanya sebagai labor murah, China membangun produksi. Nah, begitu China 20 tahun kemudian, dunia shock di tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing. Di situ dunia shock karena China mendadak menjadi negara produsen, dan Amerika udah telat, realize-nya, sadarnya sudah telat gitu. Ternyata Cina udah merubah dirinya menjadi negara produsen gitu. Kalau dia negara produsen, maka dia harus punya 1 market, 2 sumber bahan baku. Cina itu bahan bakunya dari nggak usah dijawab gitu ya. Dan negara yang jadi bahan baku itu harus miskin. Nah, negara yang jadi pasarnya dia yaitu Amerika dan Eropa tidak boleh kaya, tidak boleh miskin. Itu disetel sama Cina sekarang. Jadi kalau pemerintah
tidak paham how the world work, bener nggak? Ya kayak sekarang ini kita kayak kikuk mau dagang apa salah semua, pertanian tidak bisa independen, pupuk aja impor dan lain sebagainya karena nggak ngerti gitu ya. Nah kita coba mengingatkan bahwa kalau sebagai Anda pengelola negara tapi nggak ngerti how the world work, ya seperti sekarang berantakan. Nah ini kita buka makanya. Mas Bobi, ini kan kalau orang awam nih ngelihat propaganda di dunia ini kan ya bisa jadi hoax gitu ya. Sebenarnya propaganda itu rumornya tuh ada nggak sih yang kayaknya nggak mungkin gitu, tapi it's real gitu. Propaganda itu ilmu makrifat, ilmu tertinggi dari strategi mempengaruhi orang lain. Jadi yang paling rendah namanya agitasi. Agitasi itu adalah mengajak, provokasi mengajak dan bergerak. Propaganda adalah changing mindset. Jadi ini semua bertahap. Mengajak dulu, mengajak dan bergerak, kemudian changing mindset. Propaganda itu bukan sekedar informasi satu aja, itu masih agitasi namanya. Propaganda itu changing mindset. Misalnya kita ingin Indonesia ini negaranya khilafah gitu. Ini contoh saja. Mereka punya cara melakukan agitasi, provokasi supaya nanti oh iya ya, kita harus merubah menjadi khilafah. Itu contoh propaganda. Namanya changing mindset. Jadi kalau sepotong-sepotong nggak bisa dibilang itu propaganda. Jadi harus hati-hati, sepotong-sepotong ini bagian dari pasal-pasalnya ini. Counter propagandanya pun kita udah harus siap. Gitu, ada counter propaganda. Oh ini bagian dari propaganda, bagian dari agitasi, bagian dari provokasi, bagian dari kita harus ada counternya. Saat ini dunia intelijen harusnya punya divisi itu. Mudah-mudahan sadar. Karena sadar itu dalam artian karena ilmu ini bergeser terus, ilmu komunikasi massa ini bergeser terus. Dulu adalah menggunakan koran, dulu menggunakan TV, dulu menggunakan radio, sekarang menggunakan apapun. Jadi sekarang ini perangnya bukan battle ground, bukan perang ground, tapi battle space. Nah, kemampuan battle space kita ini, perang di udara tadi, bukan satelitnya, bukan sekedar internetnya, bukan sekedar sosmednya, tapi kontennya ini benar-benar tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan. Nah, di sana dokter-dokter semua, iya kan, bukannya seseorang yang ilmu pengetahuan akan psikologinya nggak mateng gitu. Jadi saya pikir banyak yang harus kita pelajari. Jadi sekali lagi anak-anak muda yang di bawah 40 tahun yang saya bilang nanti 4 tahun lagi berkuasa itu kesempatan Anda belajar, karena yang tua-tua nggak mungkin belajar kan. Karena Tuhan itu sudah baik banget sama bangsa Indonesia aja yang terlalu terpesona dengan bangsa lain. Saya selalu berkali-kali cerita, bayangin ini ada bola dari plastik, transparan, kemudian bola itu kita kasih glitter, bola itu diputer. Glitter itu akan ada di lingkaran tadi. Dunia ini yang sudah miliar tahun muter itu mineralnya ada di sabuknya. Karena itu Nusantara dengan hampir sekian panjang wilayah itu menghasilkan seluruh mineral itu. Jadi 130 unsur mineral yang ada di tabel periodik itu ada semua di Indonesia. Dari mulai rare earth, tanah jarang, segala macam. Dan ini adalah hanya ada di Indonesia loh, gitu. Kenapa kita masih terpesona sama bangsa lain? Ini aja digarap. Kalau kita mau berdaulat, kita buat aja namanya metal road gitu atau mineral road gitu ya. Dulu kan ada spice road misalnya gitu, jalan rempah. Ya kita jalan mineral karena kita the only country yang punya itu semua di dunia ini. Itu yang membuat generasi nanti ya, yang 4 tahun lagi berkuasa tadi, ambil itunya Jo, gitu ya. Jangan lu pikirin yang tua-tua ini. Iya. Nah, Mas Bobi, coba Mas Bobi, ada nggak konspirasi yang paling serem dan berhasil sepanjang sejarah? Menurut saya adalah diambilnya emas Indonesia sebelum Pak Karno dikudeta, dan itu gerakannya cantik sekali sehingga depository emas kita lepas hampir 1000 ton gitu ya. Cakep sekali skenarionya. Kemarin yang kayaknya bakal ada reshuffle kabinet nih, gimana? Kalau saya lihat tujuannya Pak Presiden adalah mengingatkan, jadi early warning untuk semuanya bergerak. Tapi kalau kapabilitas dan kapasitasnya memang tidak ada, menurut saya dalam 2-3 bulan ke depan benar-benar diganti secara fisik. Saran saya, karena ini bukan biasa saja, ini udah extraordinary, jadi udah bukan extraordinary lagi, udah extraordinary karena economic at war. Di dalam economic at war itu hampir no law, nggak ada hukum. Hukumnya adalah survival of the nation, hukumnya. Jadi gimana bangsa ini supaya survive. Jadi jangan, survive-nya harus cara kayak gini, nah itu lagi normal. Sekarang nggak peduli cara, yang penting bangsa ini survive, intact, utuh, dan cepat. Yang diganti saran saya adalah semuanya. Semuanya, bedul desa.
Nah, pertanyaan terakhir, 5 figur paling cocok sebagai pemimpin Indonesia versi Mas Wowi. Jadi satu yang di 2024 saya harapkan adalah satu muda. Anak-anak muda ya. Iya, muda kalau bisa milenial. Milenial artinya tidak lebih 44 tahun. Yang kedua adalah dia nasionalis, jadi bukan globalis. Ketiga dia harus religius, gitu ya. Terus dia percaya terhadap pluralisme, perbedaan, dan sangat toleran. Jadi ya, kalau ada di dalam satu figur, dia adalah figur yang paling cocok memimpin negara ini. Mantap. Mas Wowi, thank you banget waktunya, sukses. Pokoknya kita tunggu nanti ocehan-ocehan dari Mr. Bosman, ya kan, yang selalu kontroversi tapi menarik untuk diikuti. Sekali lagi thank you buat waktunya di